Selamat datang kembali bersama saya di Inspirasi Kuela. Kali ini saya akan mengulik sejarah lahirnya sate di Indonesia. Siapa sih yang tak mengenal sate? Sajian yang berupa daging yang diiris-iris kecil dan ditusuk menggunakan tusuk kayu ini adalah makanan legendaris Nusantara. Sate mungkin bisa disejajarkan dengan bakso atau mie ayam, yakni sajian yang selalu ada melintas berbagai musim juga tahun. Sate adalah sajian yang terkenal di seantero Asia Tenggara, jadi tak hanya ada di Indonesia saja, namun juga ada di Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan masih banyak lagi. Hampir di negara-negara Asia Tenggara, siapapun bisa menemukan hidangan sate. Konsep sajian sama, yaitu makanan yang ditusuk menggunakan tusuk bambu dan dibakar serta dioles menggunakan saus kacang. Terkadang, ada pula yang hanya menggunakan kecap manis dan irisan cabai seperti sate kambing di Indonesia. Namun, untuk bahan bakunya sendiri bisa berbeda-beda. Ada yang berupa sate daging ayam, sate daging sapi, sate daging kambing, sate daging kelinci, sate tahu, dan masih banyak lagi. Asal-muasal sate. Sate disebut berasal dari Indonesia, meski sate juga ada di Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, bahkan juga ada di India dan Arab Saudi. Berbagai versi menceritakan soal asal-muasal lahirnya sate di Indonesia. Satu, cerita mengatakan bahwa sate lahir sekitar abad ke-15 dibawa oleh pedagang Arab yang datang ke Indonesia. Selain mengenalkan Islam, mereka juga mengenalkan kebab ke penduduk Pulau Jawa. Di Arab sendiri, daging kambing biasanya diolah dengan cara dibakar dan dinamakan kebab. Namun, ada pula versi yang mengatakan bahwa asal-muasal sate adalah dari para pedagang India yang datang ke Pulau Jawa dan mengenalkan sajian daging ditusuk yang sudah mendarah daging di tanah India. Meski ada dua versi yang berbeda soal lahirnya pengetahuan soal sate, namun satu yang pasti, menyoal bumbu rendaman sate di Indonesia adalah murni dan mutlak ciptaan tangan-tangan para pribumi. Wow. Soal kelahiran sate di Nusantara, ada pula yang memaparkan bahwa awal mula semuanya adalah di wilayah Ponorogo. Seperti diberitakan, sate di Tenggarai muncul di abad ke-19, diciptakan oleh pedagang makanan jalanan di Pulau Jawa. Di masa itu, banyak pedagang Muslim Tamil dan Gujarat dari India yang datang ke Indonesia dan memberi pengaruh budaya juga kuliner. Dari Ponorogo inilah, sate pun menjadi makin populer dan menyebar ke seluruh Nusantara. Sate mengalami modifikasi personal tergantung di mana ia berada. Modifikasi sajian sate bisa tentang bahan utama dagingnya, bumbu rendamannya, atau saus pendampingnya. Karena inilah, ragam varian sate di Nusantara sangatlah beragam. Ada perbedaan kentara antara sate Madura, sate Ponorogo, hingga sate lilit di Bali. Sate juga menyebar hingga keluar Indonesia, salah satunya dibawa oleh perantau Jawa dan Madura yang menyeberang Selat Malaka hingga Malaysia dan Singapura.
Karena di masing-masing daerah mengalami modifikasi rasa dan bahan baku, maka sate tak lagi disematkan menjadi nama sajian, namun menjadi nama istilah pengolahan sajian. Jadi, apapun yang diiris kecil-kecil atau kotak-kotak, kemudian ditusuk menggunakan kayu, bambu, atau jeruji besi, kemudian dibakar, maka sajian itu masuk ke dalam kategori sate. Bahkan, jarang ada yang tahu, ternyata menurut penelitian, ada 252 jenis sate yang bisa ditemukan di Indonesia. Dari jumlah itu, ada 175 jenis sate yang diketahui asal-usulnya dan 77 yang tidak diketahui asalnya. Wah, ternyata amat sangat banyak varian sate ya. Kalian sudah pernah mencoba varian sate seperti apa nih? Bahkan, ada cerita unik nih tentang sate dan presiden pertama kita di Indonesia, Presiden Soekarno. Saat sedang dalam perjalanan pulang, beliau melihat tukang sate. Beliau lalu memanggilnya dan memesan satenya dengan mengatakan, Sate ayam 50 tusuk. rupanya saat itu Presiden Soekarno baru saja diangkat sebagai petinggi negara. Konon, itulah perintah pertama beliau sebagai petinggi negara. Menurut Presiden Soekarno, momen makan sate itulah yang menjadi perayaan pengangkatan dirinya sebagai petinggi negara. Kelezatan sate juga telah diakui dunia dengan menduduki peringkat ke-14 sebagai makanan terlezat di dunia. Dan itulah tadi sedikit sejarah asal-usul tentang sate. Mohon maaf jika salah penyebutan nama atau suatu produk. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya hanya di Inspirasiku Ella. Bye! Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika video ini bermanfaat. Bye!